welcome back to podcast Beken. Episode kali ini episode khusus dan spesial. Jadi tim dan Kansa kali ini datang ke tempat yang dimana orang-orang berobat, terus juga nggak hanya untuk orang sakit, orang sehat pun banyak yang check up ke sini. Nah, kemana? Yaitu RSUD Kabupaten Karawang. Wah, sekarang juga Kansa bakal ngobrol-ngobrol dengan orang spesial juga, ya. Oke, kali ini Kansa akan ngobrol bersama Direktur RSUD Kabupaten Karawang, Dr. Fitra. Halo Kansa, apa kabar? Dokter, alhamdulillah sehat dok. Alhamdulillah. Oke, gimana dok nih? Aku mau kenalan dong sama RSUD yang baru. Iya. Katanya. Coba boleh sebelumnya, dokter boleh kenalin dulu. Siap. Perkenalkan, nama saya Dr. Fitra Herdiana. Saya dokter spesialis kulit dan kelamin. Saat ini diamanahkan menjadi PLT Direktur RSUD Karawang. Nah, memang saat ini saya pun juga masih praktek, Mbak Kansa. Saya selain di RSUD praktek di Lira Medica sama di Intan Barokah. Dan juga memang kalau pagi-pagi saya lebih ngurusin mengenai manajerial rumah sakit. Karena saat ini kita sedang bertransformasi RSUD Karawang. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan paradigma mengenai rumah sakit umum daerah yang biasanya kotor, bau, jorok, jutek ini sedang kita rubah. Jadi bagaimana kita mencoba rebranding dan kita mempunyai 5 transformasi. Apa aja di tuh, Dok? RSUD Karawang. Yang pertama transformasi infrastruktur. Kita lihat ini udah nggak kayak di RSUD, Iya, gitu kan? sebagian kecil udah terlihat ya dok ya di video ini. Lalu yang kedua kita transformasi pelayanan rumah sakit. Terus ketiga transformasi SDM. Jadi gimana kita bahwa meskipun kita di kabupaten, tetapi kita harus sama standarnya dengan nasional. Sehingga bagaimana para dokter spesialisnya kita sekolah subspesialis, para dokter umumnya kita sekolahkan spesialis, para perawat yang D3 kita ini melaksanakan jadi expert nurse. Terus sudah gitu bagaimana kita pun juga SDM kita kerjasama dengan rumah sakit Harapan Kita Jantung, Pusat Nasional Kanker, Cipto Mangunkusumo, Hasan Sadikin, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, dan juga karena kita rumah sakit pendidikan, sehingga kita kerjasama kayak Unpad, Universitas Indonesia, UGM, gitu kan. Jadi bagaimana kita berkolaborasi, berkoordinasi semuanya dengan baik, dengan baik. ya. Hal-hal baru semua Hal-hal baru. itu baru 2 tentu dok, apalagi Betul. itu. Terus udah gitu juga transformasi IT dan transformasi sistem keuangan. Jadi bagaimana semuanya sih pakai sistem IT, bagaimana nanti Mbak Hansa lihat pun juga di kita sudah jarang ada di tempel-tempel, semua udah digital pakai semuanya. Digitalisasi. Lalu bagaimana nanti pun juga sedang berkembang memakai e-reka medis. Jadi nanti dokter udah nggak tulis tangan lagi pakai laporan komputer. Gitu. Terus udah gitu pada saat nanti kita visit udah pakai tablet nantinya. Jadi mempermudah bagaimana para nakes, perawat, dokter, atau bidan ini dapat lebih cepat berkoordinasi lagi. Terus juga yang terakhir sistem keuangan. Jadi kita udah pakai QRIS, nanti udah pakai mana auto debit, nanti sampai dengan bagaimana sistem keuangannya betul-betul terstruktur dari hulu ke hilir. Ini memang bagaimana RSUD Karawang saat ini bertransformasi menjadi rumah sakit rujukan, asalnya hanya Purwakarta Subang Karawang menjadi rumah sakit rujukan Jawa Barat. Jadi kita nanti membawahi 27 kabupaten kota bisa berobat ke sini. Mencakup yang luas lagi ya, luas lebih luas lagi. lagi. Jadi memang ya di sini kita memang bagaimana ya saya mengkolaborasikan sebagai manajerial dan juga sebagai seorang praktisi kesehatan. Jadi kenapa mungkin saya lebih paham di lapangan karena saya masih praktek, sehingga saya mengetahui permasalahan-permasalahan. Iya, jadi based on experience ya. Jadi ngerasa kalau pengalaman dokter tuh udah ngerasa kurang ini, nah dokter langsung memberikan perubahan yang langsung live gitu ya. Jadinya benar-benar ngerasa banget dampaknya sih dok. Dalam berapa lama dok ini dokter selama ini? Saya menjabat sekitar setahun 8 bulan. Setahun 8 bulan. Jadi ini karena apa? Saya ingin bagaimana masyarakat Karawang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang sangat baik. Gitu. Karena jangan sampai nanti masyarakat Karawang
pelayanan kesehatannya harus ke Jakarta atau ke Bandung cukup ada cukup Karena kan di kesehatan SCLC. kadang kalau mendadak gitu kan susah ya Betul. dok ya, apalagi itu udah emergensi. Tetapi kalau kita jadi diperpanjang, Betul. terus juga jarak yang jauh, Iya. akhirnya ya banyak yang kurang terselamatkan. Betul. Akhirnya keselamatan yang diutamakan. Wah luar biasa banget ya, Dokter Fitra itu sangat perhatian gitu dari setiap lingkungannya. Karena Oh ya, dari sama jangan lupa kita Apa tuh? akan kolaborasi sama KB mengenai stunting. Nah ini Nah, yang paling stunting kita penting. sedang bikin pilot project bagaimana dari hulu sampai dengan hilir, kemarin arahan Menekankan Bapak angka. Wakil Bupati dan Ibu Bupati. Jadi sehingga kita di sini kita di lapangan nih stunting, bagaimana penanganan gizinya, Ya. bagaimana koordinasi komunikasi di rumahnya, dan lain-lain. Sampai nanti di akhir adalah nanti kita akan membuat minggu depan poliklinik tumbuh kembang. Tumbuh kembang untuk para pasien stunting Di RSUD ini? di RSUD. Oke. Dan ini mungkin baru pertama kali di Jawa Barat, sehingga kita menyediakan poliklinik tumbuh kembangnya dokter spesialis anaknya, terapis wicaranya, Oke. terapis motoriknya untuk berjalan, sampai dengan nanti kita nanti ada polikliniknya, ada ruangan-ruangannya, sehingga betul-betul pasien yang stunting kita dilihat perkembangan tumbuh kembangnya sampai dengan nantinya seperti apa. Oke, selama 1000 HPK ya yang penting Betul. yang utama. Karena berarti ini sebuah inovasi ya Betul. untuk program stunting di Betul. sini. Jadi ada andil dalam RSUD menurunkan angka stunting, yaitu Stunting. memberikan Tumbuh kembang anak. tumbuh kembang anak. Bener banget. Wah, ya kalau kan saya lihat emang lookingnya udah baru, dan ini udah berapa lama dok yang baru ini berubahnya? Yang ini mungkin baru sekitar 6 bulanan ya. Oke, jadi kita kalau bertahap. teman-teman udah pernah ke RSUD nih, dulu serem kayaknya ya, Betul. kayaknya nggak pernah aku kesini dulu tuh. Tapi sekarang pas kesini cakep banget, kayak ngerasa di hotel. So, kalian kalau misalnya ke RSUD nggak apa-apa kan dok main doang? Ya, nggak apa-apa. Nanti Iya, juga bener. di sini kita ada poliestetik, jadi ada kita dokter kulit, kita alatnya juga lengkap, Iya, alat terbaru laser ya terbaru katanya. Oke. dan tercanggih. Dan jangan lupa lihat kalau merawat kulit itu dilihat dia dokter spesialis atau bukan dokternya. Nah, Apakah jadi dokter umum atau spesialis? Kita lihat kalau dokter spesialis itu di belakang ada SP. SP itu spesialis kulit dan kelamin atau SPDV, spesialis dermatovenerologi. Ini berbeda dengan dokter umum yang memang kalau kita spesialis ini setelah lulus dokter umum ngambil Ada lagi lagi selama 4 sampai 5 tahun untuk spesialisasinya, untuk pendidikan. pendidikannya. Dan nanti kita lihat ada lasernya, ada laser paling canggih sampai kita ada laser Pico. Apa tuh dok? Pico Biar itu apa? yang tercanggih, jadi pigmen itu bisa lebih cepat hilangnya, tato, lalu juga kalau yang mopeng-mopeng yang jerawatan juga kita ada laser CO2 fractional, dan juga kita ada cryolipolysis. Kalau Hansa tahu, kalau di Jakarta itu cool sculpting. Jadi lemaknya dibuat jadi es, bisa di perut jadi es, nanti dia akan hilang, terurai, seperti Oke. itu. Dan saat ini banyak pasien itu pasien melasma atau kokoloten. Oh, melasma itu Melasma. bahasa Bahasa teman-teman ya. kedokterannya. Oke, tapi kalau bahasa teman-teman adalah kokoloten Kokoloten. atau flek hitam ya Flek hitam teman-teman. pada wajah. Ya, itu biasanya ada di iklan-iklan. Oke, jadi ngomongin tentang flek hitam dan juga dokter kulit nih ya, udah pasti spesialisnya dokter Fitra. Kalau ngomongin KB, karena banyak isu ya, Iya. dok ya, yang aku tahu tuh kan hormonal dan non Betul. hormonal dalam KB. Itu kalau yang hormonal, suntik, pil, terus juga implan, lalu sisanya itu non hormonal kayak MOW, MOP, terus IUD gitu kan. Nah teman-teman bisa searching juga kalau ternyata hormonal ini efek sampingnya apa dan yang lainnya apa. Nah ini banyak isunya nih dok ya. Oke. Kan isunya ada yang bikin badan jadi, tadi kan ngomongin lemak nih ya dok ya, tuh itu gimana ya, terus juga katanya flek hitam, apakah itu berpengaruh juga gitu. Coba boleh dong dok, gimana? Jadi KB ini sangat penting sekali keluarga berencana. Kan tagline-nya punya cukup 2 anak ya. 2 anak sehat. 2 anak sehat. Sekarang 2 anak sehat. Berencana itu keren. Berencana itu keren. ya kan? Nah jadi memang bagaimanapun kita ketahui bahwa umur menikah itu bagusnya 22-25 ya. Idealnya 21 25. 21-25 Iya, ya. itu. 21 untuk wanita, Untuk wanita, 25 untuk pria. Oke.
Nah, ini juga sama, bagaimana semua itu harus direncanakan dengan baik, karena Benar-benar. berencana itu adalah keren, dan juga berencana itu bagus, semua harus direncanakan dengan matang. Betul. Bagaimana, karena dari segi psikologisnya, lalu juga dari kesiapan mentalnya, kesiapan finansial, sampai berencana mau punya anak berapa, sekolah di mana, dan lain-lainnya. Nah, kita pun juga melihat bagaimana, kalau menurut saya ini pun juga salah satunya adalah dengan KB. Nah, KB ini ada dua, ya, KB yang hormonal dan non hormonal. Dan apa sih tujuan dari KB, gitu kan? Oke. Nah, tujuan dari KB ada satu, misalnya menunda untuk kehamilan, ya. Yang kedua menjarangkan kehamilan. Dan yang ketiga memang untuk tidak hamil sama sekali, gitu kan? Nah, kita lihat kapan diperlukannya. Nah, kita lihat ada dua, ada yang hormonal dan non hormonal. Dan hormonal itu kan ada pil KB, lalu juga ada yang suntik setiap 3 bulan, dan ataupun implan. juga ada implan. Selama 3 Nah, tahun. selama 3 tahun ya. Nah, ini pun juga memang bermacam-macam, tetapi kalau yang memang sering menjadi kokoloten atau melasma ada yang hormonal ini. Karena berhubungan dengan hormon, nanti biasa juga dengan tubuh yang agak melar, lalu ataupun juga misalnya berhubungan dengan hormon, nanti akan melasma atau seperti apa, gitu kan. Memang karena ini sangat berhubungan dengan hormon estrogennya. Oh, itu hormon estrogen. Hormon estrogennya. Tetapi kita lihat lagi mana yang lebih penting. Nah, mana yang lebih prioritas. Lebih prioritas, misalnya kita KB ini lebih prioritas, gitu kan. Ya berarti KB memang bagaimana ini memang betul-betul digunakan. Atau kita ada pilihan lain. Pilihan lainnya KB yang non hormonal, seperti kondom, IUD, gitu kan. Atau juga jangka panjang kayak vasektomi, gitu kan. Nah, nanti memang ini sebenarnya aman sekali menurut saya. Jadi kayak misalnya kondom, meskipun angka keberhasilan sekitar 80-90%, tetapi ini pun juga dapat mencegah. Tetapi memang yang paling bagus itu adalah IUD. IUD ini paling oke. Sekarang kadang suka ada bilang, aduh nanti bapaknya nggak enak. Nah, sekarang IUD-nya sudah ada yang bagus kan, gitu kan. Jadi memang tidak usah takut memang memakai IUD. Karena kalau dulu itu katanya anak banyak itu adalah banyak rezeki. Padahal ini kan tidak seperti itu juga. Bagaimana harus direncanakan dengan baik. Lalu juga betul-betul kita memang merencanakan mau seperti apa, anak berapa, sekolah di mana, gitu kan. Dan yang terakhir mungkin kalau udah anak lebih dari 2, kita mungkin bisa dengan vasektomi. Iya, betul. Gitu kan. Sehingga atau MOW ya. Atau MOW, gitu kan. Gimana sehingga betul-betul dapat mencegah kehamilan. Gitu. Jadi nggak usah takut sebenarnya. Ini juga saya bilang, saya mau nikah nih, gitu kan. Jadi bagaimana dia harus direncanakan, gitu. Betul. Dan memang direncanakan dari segi mentalitinya, psikologisnya, lalu juga rencana ke depan mau seperti apa, lalu juga punya anak berapa, sampai dengan KB pun juga memang harus dibicarakan dengan calon. Jangan sampai nanti pada saat sudah menikah, suaminya nggak mengizinkan ya, gitu kan. Jadi kan betul-betul harus dari awal harus dibicarakan dan dikomunikasikan. Dan saat ini juga jangan seorang wanita itu takut dengan seorang lelaki, karena kita ada kesetaraan gender dong. Nah, jadi bagaimana dikomunikasikan dengan mengungkapkan yang menurut pendapat kita dan hal-hal tabu, menurut saya memang harus dikomunikasikan. Lebih baik awal dikomunikasikan daripada terlambat. Iya. Kalau di depan mah pendaftaran. Kalau di akhir penyesalan. Jadi harus betul-betul dikomunikasikan dengan baik. Nah, dari seputar hormonal yang nanti dokter bicarain, tapi tetap amankah dalam flex hitam ini atau gimana sih? Bisa cara ngilanginnya gimana? Sebenarnya gini. Jadi memang yang pertama adalah kalau udah mulai ada flex hitam, ya lebih baik berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Yang tadi saya bilang SPKK atau SPGV, bisa di RSUD di sini. Juga kita ada 2 spesialis kulitnya. Lalu setelah itu juga kita rawat bagaimana mukanya ini
setengah jam sebelum keluar rumah memakai tabir surya. Ya, yang Itu biasa disebut penting ya, sunscreen. sunscreen atau sunblock. Itu harus diulang setiap 3 jam. Oh. Jadi setengah jam sebelum keluar rumah, nanti biasa sholat zuhur dan sholat asar, supaya memang dapat terproteksi dengan baik. Wah, aku mau sampai maghrib dok. Nah itu, Oke. makanya harus diedukasi kan, kayak gitu. Nanti aku deh bawa terus sunscreen kemana aja. Bawa sunscreennya. Iya, Lalu itu mencegah ya. Mencegah. Oke. Terus udah gitu juga sama dengan hormonal dan memang kadang juga ada genetik ya. Oh, genetik. Genetik sangat Flek hitam pengaruh. itu Flek hitam, bisa. genetik. Nanti dilihat orang tuanya ini ada flek hitam apa tidak. Kalau memang ada, biasanya terkadang memang diturunkan seperti itu. Oke. Tapi tetap paparan sinar matahari dan stres, tidur cukup itu udah bisa menurunkan. itu bisa menurunkan juga. Kayak yang tapi kan itu lebih penting adalah kita adalah KB-nya. Bagaimana kita merencanakan dengan baik, dan jangan lupa memang meskipun ada beberapa KB hormonal ini yang tadi hormon imber jadi hormon ya kayak kejerawat lah, flek lah, ataukah misalnya badannya agak bertambah jadi lebih besar melebar. ke samping. Sebenarnya ini bisa dicegah juga dengan satu pola makan yang baik, pola tidur, dan itu olahraga. Ya, olahraga itu sudah wajib 30 sampai 40 menit sehari. Sehingga lifestyle ini memang betul-betul lifestyle-nya baik. Ya, betul. Dan juga kesehatan reproduksi ini juga betul-betul dapat dijaga. Gitu kan, dengan olahraga hormonnya menjadi lebih baik. Lalu setelah itu juga kita lebih sehat. Secara seger lah ya lebih juga segar kan, gitu kan. Gitu, lebih di situ sih. Oke, jadi perihal kulit flek hitam ini dari pencegahan, dokter udah ngasih saran yang banyak ya teman-teman atau sobat beken. Dan kalau misalnya mau nih ke dokter RSUD buat apa masalah kulit gitu ya, dari aku tapi pengen tahu dulu deh, kalau flek hitam itu biasanya dari apa penanganannya? Kulit biasanya diapain dok? Namanya gitu, biar jadi, siapa tahu mau ada yang bingung gitu kan? ya. Kita lihat ya teman-teman. Jadi saya sebagai dokter itu bukan berjualan, bukan jualan krim ataukah misalnya atau datang yuk laser yuk, tidak. Tapi kita assessment dulu. Kita assessment dulu, dilihat dulu apa yang diperlukan dari seorang pasien. Jadi nanti kita dilihat, kita melaksanakan anamnesis, pemeriksaan fisik, dilihat apa nih kira-kira penyebabnya. Ya, terus setelah itu baru kita dikasih obat dulu, dan kita lihat harus hati-hati terhadap obat-obatan yang dijual bebas. Dan dilihat itu dari dokter spesialis kulit atau bukan. Karena pasti keilmuan itu sangat berpengaruh terhadap pengobatan. Gitu kan? Karena pasti akan beda diobati dengan ahlinya atau dengan yang biasa saja. Dan nanti kita lihat setelah itu baru kita kasih obat dulu, kita assessment 2 minggu apakah kita setelah itu dilaksanakan peeling. Peeling itu kulitnya dikelupaskan secara kimiawi supaya sel kulit matinya terangkat. Nah setelah itu bisa juga dengan kita kombinasi dengan laser dan obat minum. Laser itu di apa dok biasanya? Laser itu jadi kita di laser wajahnya supaya yang kehitamannya itu jadi dia pecah. Tapi kita harus lihat, tidak semua indikasi harus di laser. Gitu. Jadi kita dilihat mana yang bisa di laser, mana yang tidak. Kan sebalik lagi, kita sebagai dokter itu bukan berjualan, tetapi adalah mengobati. Iya betul. Jadi selama ada konsultasi dengan dokter yang sesuai ya dok ya, jadi akan nanti penanganannya pun akan sesuai. Jadi setiap orang akan ditangani dengan berbeda-beda karena setiap orang pun punya beda-beda. Benar. Nah gitu ya sobat beken, kalau misalnya ada yang aduh takutnya pakai hormon, takutnya flek hitam, takutnya gendutin, takutnya apa itu tadi hormonal itu bisa dicegah dengan kitanya jangan males ya dok, dasarnya tuh jangan males. Kalau semua ada, semua bisa ya kita yang males nggak akan nyampe kita ya. Dan juga memang sangat penting sekali. Nah sekarang juga saya sedang mencoba pola hidup sehat nih. Ya saya 2 minggu udah turun 5 kilo. Saat ini bagaimana memang betul-betul yang sehat itu adalah kan kita hidup ini ingin panjang, ingin memberikan sesuatu yang lebih untuk masyarakat dan berguna untuk masyarakat. Jadi yang bagus itu adalah lingkar perut laki-laki di bawah 90, lingkar perut wanita di bawah 80. Sehingga ini yang memang betul-betul sehat dan mengurangi risiko penyakit jantung, stroke. Seperti itu. Itu udah dikasih clue-nya ya. Tolong ya editor ditulisin biar nggak lupa.
Oke, itu deh Sobat Beken. Jadi perihal dari KB itu penting, tapi yang penting jangan pernah takut ya untuk ber-KB karena dan KB jangan lupa jangan berhubungan seksual sebelum menikah. Nah, itu yang sangat penting sekali. Disebutnya apa, Dok? Free sex, no free Betul. sex. Karena kenapa? Jadi memang akhirnya yang penting adalah kita kan harus bisa menjaga diri kita sendiri dan mengontrolin diri kita sendiri. Makanya tadi 2125 itu sangat penting sekali. Betul. Dan juga kenapa? Karena ini impact-nya banyak. Jadi ada beberapa kasus misalnya jadi hamil di luar nikah atau seperti apa. Nah, jadi saya sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin sangat juga jangan berhubungan seksual sebelum nikah atau free sex. Oke, itu adalah wejangan ya. Wejangan dari langsung dirutnya RSUD loh guys. Jadi seputar yang udah kita bicarakan ya tentang kulit, tentang KB dan tentang RSUD sendiri ya. Dok, mau tahu juga selain dari pelayanan kulit ada pelayanan terbarukah di sini atau ada fasilitas baru apa aja sih di RSUD? Boleh, Dok? Jadi saat ini kita transformasi pelayanan kesehatan. Yang pertama kita sedang renovasi Poli BPJS semuanya. Bagaimana Poli BPJS pun akan menikmati seperti hotel nantinya. Lalu setelah itu renovasi ruang rawat inap bertahap. Lalu saya lebih ke Green Hospital, kita lihat taman-taman di dalam itu lebih hijau. Lalu setelah itu bagaimana nanti saya bikin cardiac center jantung. Jadi center jantung di Karawang. Jadi betul-betul kita dari pencegahan, setelah itu pemeriksaan sampai dengan operasi pemasangan ring jantung bisa di sini. Oh, di sini. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya keluar Karawang. Insya Allah bulan depan kita sudah membuka. Lalu setelah itu ada MRI. Apa itu MRI? Itu pemeriksaan magnetic resonance imaging. Jadi kita bisa lihat yang tumor-tumor atau sakit saraf itu bisa kelihatan sekali. Alat tercanggih di Indonesia ada di RSUD Karawang. Satu-satunya rumah sakit negeri dan swasta ada di Indonesia sini di RSUD Karawang dengan ambience experience. Jadi kita masuk ruang MRI ini nggak takut lagi, ada lagunya, ada seperti nonton di bioskopnya, wangi dan kita betul-betul dibuat nyaman ya, dibuat nyaman. Karena passion experience itu sangat penting sekali. Makanya kita bertahap kita melaksanakan pembenahan di RSUD Karawang. Lalu kita ada aesthetic center di sini. Jadi nanti saya sebagai spesialis kulit, nanti ada dokter Nur Hasana, nanti juga nanti ada next dokter gizinya dan dokter giginya. Nanti ada dental centernya pun di sini. Lalu kita pun juga ada poli eksekutif. Lalu setelah itu kita nanti ada urologi center. Jadi ada ESWL namanya, sehingga ESWL ini dapat memecah batu ginjal atau batu-batuan yang lainnya. Dan juga beberapa kita pembenahan sampai dengan Mom and Child Center. Nanti bahkan saya bisa dilihat di belakang Center Ibu Anak Karawang ada di sini. Saya ingin membuat seperti Brawijaya Hospital ataupun juga memang kita bisa lihat rumah sakit Pondok Indah dengan lebih modern. Kita renovasi untuk kenyamanan masyarakat Karawang dan itu BPJS. BPJS, Dok? BPJS, namanya Center. Wah, jadi nggak perlu takut, bingung ya. Ternyata fasilitas-fasilitas di RSUD ini udah mulai ditingkatkan ya. Jadi dari mulai pelayanan, dari mulai fasilitas yang semuanya mungkin udah bisa dirasakan layaknya swasta. Gitu kan? Karena iya benar, walaupun perlahan ya teman-teman, nggak bisa langsung mana nih gini-gini benar. Semua perlu proses, semua perlu untuk perubahannya karena kan nggak langsung jadi udah kayak candi ya. Toro Jongrang nanti disangkanya dokter Fitra bisa ngubah bikin RSUD ya. Dari semua RSUD ini udah semua, jadi berarti udah banyak yang baru ya, Dok ya. Udah mulai lengkap ya. Udah mulai lengkap karena semuanya udah ditingkatkan SDM-nya. Ini dokter bisa dapat banyak kolaborasi itu luar biasa sekali ya. Berarti dukungan dari siapa aja, Dok? Jadi kita memang memang sesuai dengan arahan dari Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati pada saat Musrenbang kemarin, bahwa kita ini meskipun kita di daerah kita harus dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemprov Jabar dan juga dengan pusat. Karena kolaborasi Pentahelix ABCGM ini akademisi, bisnis, komunitas
government dan media ini sangat penting sekali. Betul. Sehingga bagaimana kita membangun rumah sakit ini bukan hanya saja di Karawang, tapi kita bantuan dari provinsi, dari Pak Gubernur, bantuan dari Bapak Menteri Kesehatan, sehingga kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dengan kolaborasi itu. Jadi kita sebagai pimpinan jangan hanya saja berdiam-diam, tapi kita harus jemput bola. Karena adalah saat ini mau sepinter apapun, mau sebagus apapun kalah dengan yang namanya jaringan. Jaringan itu adalah menurut saya nomor satu. Sehingga bagaimana kita harus mau bekerja keras, selain memang untuk di internal kita benahin semuanya, eksternal pun juga kita harus garap. Seperti itu. Oke, luar biasa banget ya Dokter Fitra dari cara untuk menggaetnya ya, dari setiap stakeholder yang digaet oleh Dokter Fitra ini hampir semuanya ranahnya masuk ya ke dalam RSUD dan berjalan dengan baik sampai saat ini ya. Dalam 1 tahun 8 bulan nggak kerasa udah dikira udah 10 tahun ya berubah. Oke, mungkin dari percakapan aku dengan Dokter Fitra udah sedikit banyaknya memberikan informasi yang jelas ya tentang perubahan-perubahan RSUD dan juga kolaborasi bersama KB. Nah, jangan lupa pokoknya intinya ya Dok ya, jangan lupa untuk ber-KB, jangan takut untuk ber-KB hormonal juga, dan kalau teman-teman mau ke RSUD juga jangan ngerasa ke RSUD kan cuma buat orang sakit, padahal orang sehat juga perlu untuk di-checking ya Dok ya, karena penting untuk aware by self ya. Itu jadi lebih baik preventif, lebih baik daripada mengobati. Betul, jadi love yourself, oke? Jadi kenali diri sendiri dan jangan sampai ngerasa udah sakit dulu baru datang. Oke, berarti benar tadi kata dokter pesannya. Mungkin segitu ya dokter dari obrolan kita. Nanti kalau next Sobat Beken mau pada nanya-nanya tentang apapun lagi nanti bareng sama Dokter Fitra, langsung aja komen di bawah ya. Bisa, atau nanti juga bisa DM, follow Instagram saya @fitraherdiana. Bisa nanti kita interaksi dan kita next kita kolaborasi lagi dengan KB Podcast dengan judul selanjutnya. Oke, nanti tungguin aja ya. Nanti kalau misalnya ada hal-hal lain langsung, oke? Mungkin next kita bisa bahas infeksi menular seksual. Boleh. Karena dokter kulit dan kelamin. Jadi ada episode baru nantinya selanjutnya. Nanti saya main ke sana. Boleh, kita tunggu di studio podcast Beken. Mungkin sekian dari Kansa. Terima kasih dokter waktunya. Kayaknya Kansa udah ngeganggu waktu dengan sibuknya dokter. Terima kasih Dokter Fitra. Nanti kita ketemu lagi di next episode. Kansa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.